mukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. La yanbaghi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'alu. Jemaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Hikam Haddadiyah sampai pada hikmah yang ke-55. La yang bagi dan tidak seyogianya, tidak seharusnya, tidak sepatutnya apa anta'tadda, bahwa menghitung siapa engkau, bi ukhuwati akhin, dengan persaudaraannya seorang saudara, yastaqi'u, yang mampu, siapa akhin, saudara, ayyan fa'aka, akan bahwa memberikan manfaat siapa saudara ka akan dirimu, fala yaf'alu, kemudian tidak yaf'alu, melakukan siapa saudara. Jadi ini hari ini kita akan banyak dipesan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk bagaimana kita berinteraksi kepada saudara-saudara kita, baik saudara yang hubungan kerabat, atau saudara kita sama muslim, atau saudara kita sama bangsa. Dan dipesan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau strict dalam urusan ini. La yang bagi, tidak sepantasnya, tidak seyogianya engkau menghitung anta'tadda bi ukhuwati akhin, dengan persaudaraannya seorang saudara, yastaqi'u, yang dia bisa, dia mampu, an yanfa'aka, bahwa dia memberikan manfaat kepadamu, artinya memberikan pertolongan, fi amrid dini au daruriyin amrid dunya au daruriyi amrid dunya, pada perkara urusan agama atau daruratnya, keterdesakannya urusan dunia. Dia mampu untuk melakukan itu, ayyan fa'aka, memberikan pertolongan atau manfaat pada urusan agama dan pada urusan dunia yang bersifat darurat, tapi dia tidak kerjakan, fala yaf'alu, kemudian dia tidak melakukannya. Maka janganlah kau menghitung itu sebagai saudara. Artinya kau tidak boleh menjadikan sebagai saudara yang setia, atau saudara yang kemudian kau menjadi dekat kepada orang itu karena nggak ada manfaatnya. Dia tidak mempunyai cinta kepadamu, kasih sayang. Dia punya kemampuan buat nolong saudaranya dalam urusan agama maupun dalam urusan keterdesakan dunia. Fala yaf'alu, kemudian dia tidak mau mengerjakan itu untukmu, kan nggak ada manfaatnya kau punya saudara seperti itu. Artinya tidaklah kemudian engkau menjadi orang yang sembarangan menjadikan saudara. Karena dalam Al-Quran juga Allah berikan pesan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan teman setia dari selain golonganmu,
Maka min dunikum, kalau kita buka tafsir Jalalainnya, yang dimaksud adalah humul yahud wan nasara wal munafiqun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik. Itu dipesan Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan berhenti untuk menyusahkanmu. Waddu ma'anittum, mereka menginginkan kehancuranmu, kehancuran kepada diri. Qad badatil baghdha'u min afwahim, sungguh telah tampak kebencian pada lisan-lisan mereka, mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang disembunyikan, yang menyembunyikan dada mereka itu lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun, kami sungguh telah menjelaskan kepada kalian tanda-tandanya jikalau kalian mau berfikir. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa tu'min ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzati sudur. Jelas kamu ini, kalian inilah seperti ini, kalian mencintai mereka, tuhibbunahum wala yuhibbunakum, dan mereka tidak mencintai kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang bila bertemu kalian, wa idza laqukum qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan kalian, mereka berkata beriman, kita satu golongan, kita sama. Tapi wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh, tapi kalau dia sudah berpaling, maka mereka menggigit ujung jari-jarinya dari lantaran saking marahnya sama kalian. Jadi ada orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang menginginkan kehancuran pada dirimu. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzati sudur. Dan ciri yang paling jelas lagi, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ini disampaikan oleh Allah ciri-cirinya. Bila kalian mendapatkan kebaikan, tasuhum, hati mereka susah. Kalau kita dapat happy, kita dapat rezeki, mereka akan susah hatinya. Tetapi wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha, dan jikalau menimpa kepada kalian akan bencana, kejelekan, yafrahu biha, mereka bergembira. Tuh lihat tuh, diceritain sama Al-Quran, kita nggak bisa menolak. Enggak Ustaz, nggak begitu, kata Al-Quran. Kalau engkau benci kepada saudaramu, pasti engkau menginginkan bencana terjadi pada saudaramu. Kalau engkau benci ya, karena kalau orang udah benci, udah marah, dia hilang akal sehatnya. Dia tidak lagi mempertimbangkan bahwa kebencian yang dia punya akan mendorong dia kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Maka jamaah, kajian pagi ini akan meluaskan dada kita. Apa gunanya kau merawat kemarahan di dalam hatimu? Apa gunanya hatimu kelewat mulia untuk menyimpan sesuatu yang akan mendatangkan madarat? Dan ini terjadi pada banyak orang. Padahal kita diingatkan bahwa seharusnya kita menjadi seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kalbunyan, seperti satu bangunan yang saling menguatkan, saling support, bukan justru malah saling menjatuhkan. Maka itu diingatkan oleh Allah. Kalau ketemu orang yang kayak begini, jangan dijadikan teman setia. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Min dunikum, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang munafik. Orang munafik kan dia agamanya sama sama kita, tapi mulut dengan hati, mulut dengan perbuatan nggak sama. Kalau janji dia suka mengingkari, diberikan amanah dia khianat. Ciri-cirinya orang munafik. Dan menurut Al-Quran, di antara ciri-ciri orang munafik, kalau dia sholat, sholatnya males-malesan. Jadi bapak ibu, kalau kita males-malesan dalam sholat, ketahuilah itu indikasi ada sifat kemunafikan pada diri kita. Kudu sedih kita kalau ada azan kemudian menunda-nunda waktu sholat, males-malesan. Ente berarti belum sunyi dari sifat kemunafikan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Nah, itu dikasih clue-nya oleh Allah. Kalian akan bisa mendeteksi apakah jiwa kemunafikan atau sifat kemunafikan ada pada diri ente atau diri kita. Maka lihat bagaimana perlakuanmu dengan sholatmu. Kalau engkau tunda-tunda, udah, kata Al-Quran ada sifat munafik pada dirimu. Karena ciri-ciri orang munafik adalah mereka malas-malasan dalam melaksanakan sholat. Nah, Al-Quran yang bilang, Ustaz, apakah mesti begitu? Al-Quran bilangnya begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Saya ingin memberikan nasihat untuk saya dan kita semuanya, karena ini emang amalan yang berat. Bagaimana kita begitu happy ketika mendengar suara azan? Udah terjadi belum pada diri kita? Bila belum terjadi, jangan-jangan masih ada potensi munafik. Kau tidak bergembira, katanya cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin saat mendapatkan undangan kemudian tidak ada rasa happy di dalam dirimu? Jangan-jangan engkau masih dikuasai sifat kemunafikan. Waliyadzubillah. Allahumma sallimna. Saya Pak, kalau misalnya karena kita lihat ini adalah clue atau yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kalau kita lagi malas-malasan kita langsung istighfar. Ini ada sifat munafik pada diri kita. Jadi janganlah engkau mereken, tidak sepantasnya kau menghitung bi ukhuwati akhin dengan persaudaranya seorang saudara bila dia mempunyai kemampuan untuk menolongmu, memberikan manfaat kepadamu, kemudian dia tidak melakukan, maka dia tidak saudara engkau yang sesungguhnya. Kalau dia saudaramu, maka dia akan memberikan pertolongan selagi dia mampu. Selagi dia mampu. Karena itu menjadi rumusannya. Itu urusan dunia atau urusan agama ataupun urusan dunia. Jadi ketika engkau bisa menasihati saudaramu dan engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak sayang kepada saudaramu. Dan itu bukan tipe orang yang bersaudara. Tipe orang yang bersaudara, dia akan menyelamatkan kesalahan dari saudaranya. Kalau urusan agama dia nasihatin. Ustadz udah dinasihatin, orangnya begitu juga, ente udah gugur kewajiban. Kalau dia lagi dalam kesusahan terus minta tolong, kau mampu melakukannya, menolongnya, lakukan. Karena kalau engkau tidak melakukan, engkau tidak memenuhi kriteria sebagai seorang yang mengaku saudara. Emang kita kudu ingetin Pak, saya mendapati banyak orang-orang yang kemudian hidupnya nafsi-nafsi. Makanya sebuah peribahasa yang sering kita dengar, duit nggak ada saudaranya, salah. Saudara yang tidak bisa dinilai dengan duit, saking berharganya. Jadi kajian ini menjadi sebuah tamparan keras buat kita, karena kita pastilah punya banyak kekurangan ataupun ada kelebihan. Tetapi bagaimana kemudian kita menjadi orang yang tetap berada di jalan orang-orang soleh, itu dia yang paling penting. La yanbaghi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'alu. Tolongin Pak, kalau ada saudara lagi ada kesusahan, tolongin. Karena engkau diberikan kemampuan oleh Allah. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bagaimana kalau keadaannya dibalik? Justru engkau yang dalam kekurangan, enggak enak. Maka pada saat kau diberikan karunia, diangkat derajatmu oleh Allah, engkau harus memberikan pertolongan. Siapa yang tidak kenal dengan seorang tokoh yang bernama Safwan bin Umayyah? Wah, bencinya enggak ketulungan sama Nabi, bencinya enggak ketulungan. Tapi dalam Musnad Imam Ahmad itu diceritakan bagaimana kemudian dia bilang, qad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan terus hadiah kepadaku, padahal wa innahu la abghadun nas ilayya, padahal Nabi adalah manusia yang paling aku benci. Kasih lagi, walam yazal yu'tini, dan senantiasa beliau memberikan aku, padahal dia benci banget. Kita sedang belajar Pak, bukan berarti saya udah bisa, tetapi inilah yang dilakukan oleh Nabi kita. Saya perlu disclaimer, karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita.
Padahal nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan darah. Dan apa yang kemudian dikatakan, dan dia Nabi tidak pernah berhenti memberikan aku hadiah, dan sesungguhnya dialah sekarang yang menjadi manusia yang paling aku cintai. Karena jemaah sekalian berbahagia, tidak ada teladan yang menjadi pedoman hidup kita kecuali teladan yang disampaikan atau dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berat emang, tapi kalau kita mengingat bahwa tidak ada amalan yang kau lakukan, perbuatan yang kau lakukan kecuali Allah melihatnya, insya Allah akan membuat engkau tetap semangat memberikan kebaikan. Jangan kita rawat di dalam hati kita kemarahan, dendam, jangan. Kalau orang musuhin kita, apa yang disampaikan tadi dalam Al-Quran, wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Kalau engkau sabar dan engkau tetap bertakwa kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah mendatangkan bencana kepadamu. La yadurrukum kaiduhum syai'ah. Tidak membawa bencana kepada kalian apa kaiduhum, tipu daya mereka, syai'ah, sedikit pun tidak ada sama sekali. Tak mungkinlah kita berbuat kebaikan kemudian kita mendapatkan petaka. Tak mungkin, karena setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Ustaz, tapi orangnya nggak pernah berbalas kebaikan. Iya, karena yang membalas kebaikan bukan dia. Yang membalas kebaikan untuk kebaikan yang kau lakukan adalah Allah. Kan itu salah satu ciri orang berbuat ikhlas. Maka level paling rendah, kata Syekh Nawawi, ketika engkau melakukan kebaikan maka engkau hanya mengharapkan balasannya dari Allah. Perkara dia kemudian tidak membalas kita dengan kebaikan, emang kita kagak harapin, emang bukan tujuan kita. Kita ingin berbuat supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi plong hati, dia mau bersyukur, dia mau berterima kasih, dia mau mencaci maki dengan kebaikan kita, nggak ada urusan. Karena memang dari awal kita tidak pernah berharap apresiasi dari manusia, dari amalan yang kita lakukan. Jadi nggak ngedumel, nggak sakit hati kita. Kenapa? Pasti Allah akan memberikan kebaikan dari apa yang kita telah lakukan. Dan itu janji Allah pasti terjadi. Nah, kita lanjutkan kepada makalah selanjutnya. Idza aradta an tastafiya insanan li nafsika fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihu al-istifa'u bidunihi. Idza aradta, apabila menginginkan, siapa engkau, apabila engkau menginginkan, antastofiya, akan bahwa memilih siapa engkau, insanan, akan seseorang, linafsika, untuk dirimu, artinya menjadi orang dekat kita, teman karib kita, sahabat kita, fala ba'sa, maka tidak mengapa, antam tahinahu, bahwa menguji siapa engkau, hu, akan insanan, bima la yasihu, dengan sesuatu la yasihu, yang tidak sah, apa, al istifa'u, pilihan, orang-orang terpilih, bidunihi, dengan tanpa melakukan ujian itu. Artinya kalau engkau ingin mencari seorang teman setia, mencari teman dekat, antastofia insana li nafsika, maka nggak apa-apa kau untuk menguji dia, karena harus ada bukti bahwa ini orang yang benar-benar setia sama kita. Dia tidak menginginkan kebaikan kepada menginginkan sesuatu kepada kita saat kita punya kelebihan, atau ingin dekat dengan kita saat kita punya kelebihan, tapi dalam keadaan apapun dia akan membersamai kita. Nah, itulah yang terjadi kepada orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Itu pelajaran yang paling berharga. Mereka penduduk Madinah, yang satu lagi penduduk Mekah, nggak ada hubungan darah, tapi mereka begitu saling mencintai karena Allah. Dan orang yang mencintai karena Allah, maka dia termasuk orang yang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi Bapak Ibu, fungsinya kita ngaji adalah kita akan diingatkan dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kalau engkau ingin menguji seseorang atau memilih seseorang untuk dirimu,
yakni litattakhidhu sahiban aw khadiman, yakni insanan linafsika, maksudnya engkau ingin menjadikannya sebagai sahabat atau seorang yang melayanimu, maka fala ba'sa an tamtahinahu ay an tujarribahu, boleh ente coba, ente tes di tajribah. Ini orang bener setia apa kagak? Kalau nyari teman dalam keadaan senang banyak, tapi adakah mereka tetap hadir saat engkau dalam kesusahan? Itu orang-orang pilihan. Kan kebanyakan giliran ngambil untung doang. Kita akan lihat bagaimana di atas pejabat-pejabat kita, penguasa kita, yang ketika punya kepentingan dia akan mendukung habis-habisan, sampai bikin pasukan berani mati karena lagi punya jabatan. Begitu udah gak punya jabatan, ditinggalin ya akhi, dia berbalik. Dan itu menjadi satu bukti ketidaksetiaan yang ditunjukkan, dan itu dipraktekkan oleh banyak orang. Makanya ada istilah ya Pak Haji Maskur, tidak ada kawan sejati dalam dunia politik, yang ada adalah kepentingan. Ya, ada kepentingan yang sejati. Kalau kepentingan ada sama dia akan berbuat baik, semua diikutin. Udah lebih dari seorang budak, apapun udah salah masih dibelain juga. Yang penting sang raja Jawa jadi senang. Nah itu dia, sampai belain kayak begitu. Oh, saya perlu sampaikan ini Bapak, supaya kita menjadikan contoh. Tuh lihat, kalau orang yang punya sifat khianat dalam kepentingan, dia akan belain mati-matian. Ketika sudah tidak ada kepentingan, dia bahkan justru menjadi lawan. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang awam, kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang agama. Tetapi lagi-lagi urusan dunia akan membuat orang menjadi hilang akal dan pengetahuannya menjadi hilang. Waliyadzubillah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pertemuan ini, apa pesan dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? La tashab illa man tastati'ul qiyama bihuquqihi wa la yuhwijuka li talabi huquqika li kamali qiyamihi biha. La tashab, janganlah engkau bersahabat, berteman, illa, kecuali man tastati'ul qiyama bihuquqihi, kepada orang tastati'u yang kamu bisa al-qiyamah, menunaikan bihuquqihi, dengan hak-haknya temanmu itu. Bihuquqi yakni bihuquqi man. Janganlah engkau berteman, menjadikan teman, kecuali kepada orang yang engkau bisa memberikan, menunaikan hak mereka. Artinya kau jangan khianat kepada temanmu. Janganlah engkau berteman kecuali kepada orang yang kamu bisa untuk menunaikan hak-haknya. Jadi sesuatu yang di luar kemampuan kamu, kemampuan kita, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau engkau khianat, tidak memenuhi hak mereka, kan kalau hak orang lain berarti kewajiban kita, kalau hak kita berarti kewajiban orang lain. Maka dipesan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, janganlah engkau berteman dengan seseorang kecuali seseorang yang engkau mampu untuk menunaikan haknya. Jadi kalau ini hak teman kita, harus kita berikan. Saudara kita harus kita berikan, jangan zalim. Wala yuhwijuka li talabi huquqika li kamali qiyamihi biha. Dan juga janganlah engkau berteman kecuali kepada orang yang tidak membebanimu. Yuhwijuka, menjadikan engkau berhajat, li talabi huquqika, untuk menuntut hakmu. Jadi ada orang yang giliran hak kita dipersulit sama dia, padahal itu hak kita. Ente jangan jadi teman yang begitu. Ente jangan zalim kepada orang lain, jangan juga menjadi orang yang dibiarkan diperlakukan dengan zalim. Ini maksudnya la yuhwijuka li talabi huquqika. Giliran urusan dia aja, hak dia, kita dituntut untuk memenuhi.
dan memang harus kita lakukan itu tanpa dituntut karena memang haknya. Tapi yang nggak fair adalah giliran hak kita dipersulit sama dia. Maka janganlah engkau berteman kecuali kepada orang yang engkau mampu untuk menunaikan hak-haknya orang tersebut, dan janganlah engkau berteman dengan seseorang kecuali dengan seseorang yang dia tidak membebani engkau, kecuali dia tidak membebani engkau untuk menuntut mendapatkan hak-hakmu. Nah, ini emang kalau bicara hak dan kewajiban, kadang-kadang orang cuma ngomong masalah hak saja, tapi giliran kewajibannya dia pora-pora, giliran haknya diomongin terus, tapi kewajibannya dia suka lupa. Dan kadang-kadang ini terjadi kepada anak, kepada orang tua. Hak saya sebagai seorang anak mendapatkan pendidikan atau mendapatkan warisan. Ya betul, dalam agama begitu orang tua meninggal ada hak yang harus kau dapatkan. Karena kebanyakan ada pada saat warisan, ini anak udah kagak sabar, kuburan belum lagi kering, dia sudah ngomongin masalah warisan. Ketakutan buat ini hak saya Ustaz, bener hak ente. Tapi ente lupa ada juga kewajiban. Kemarin-kemarin ente kemana aja, nggak peduli sama orang tua. Giliran udah mati paling depan ngomongin masalah warisan. Iya kan? Itu memang hak Pak, nggak bisa dibohongin. Memang hak. Setiap ada salah satu yang meninggal dari orang tua, maka terjadilah hukum waris. Terjadilah hukum waris. Tetapi karena ada Ustaz Imran yang saya mendapati ada orang, ini kan secara agama Ustaz udah harus dibagi. Wah, tahu betul nih dalilnya. Iya, cuma kemarin bapak ente, emak ente lagi sakit, ente kagak nongol-nongol batang hidung. Giliran udah mati paling dulu. Hak dan kewajiban. Janganlah engkau berteman kecuali kepada orang yang kau mampu untuk menunaikan haknya, dan juga kepada orang yang dia tidak, kecuali kepada orang yang tidak membebanimu untuk engkau mendapatkan hak-hakmu, likamali qiyamihi biha, karena kamali qiyamihi, sempurnanya menunaikan seseorang biha, dengan hak-haknya. Jadi kudu kalau dalam syarahnya likuwati ta'lamuha, likuwatin ta'lamuha min nafsika, untuk kekuatan yang engkau mengetahuinya dari dirimu. Jadi memang kita punya kemampuan untuk memenuhi hak mereka. Nah, yang selanjutnya, man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udhri kana aqalla ma yalqahum bihi al-ghishu wal makru. Ini tipe orang yang dia mau menipu atau cari-cari alasan. Man awwala, siapa orang yang i'tamada, dia sengaja fi isqati huquqi ikhwanihi, pada menjatuhkan, menggugurkan huquqi ikhwanihi, hak-hak saudara-saudaranya, man ala qabulil udhri, atas penerimaan alasan, karena niscaya ada aqalla ma yalqahum, itu paling sedikitnya sesuatu, yalqa, yang mendapati, hum, akan mereka, bihi, dengan isqat, dengan isqati huquqi ikhwanihi, apa, al-gishu wal makru, tipuan dan makar. Maksudnya kalau ada seseorang yang dia sengaja-ngaja menggugurkan hak yang harus ditunaikan kepada saudaranya, fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udhri, atas penerimaan alasan udzur. Dia tahu nih dia punya saudara orangnya pemaaf, maka kemudian dia menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak menunaikan hak saudaranya, maka paling sedikit dari akibat perbuatan itu niscaya mendapati siapa akan mereka dengan isqati huquqi ikhwani al-gishu wal makru, yaitu tipuan dan makar. Jadi kalau ada seseorang yang cari-cari alasan
tidak ingin menunaikan hak saudaranya, maka pasti itu paling sedikitnya akan mendatangkan tipuan dan makar kepada saudaranya. Karena ada orang yang giliran menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya kepada saudaranya untuk memberikan hak kepada saudaranya, dia pora-pora. Tapi giliran hak dia tuntut betul. Ini kan hak kita. Dan ini menjadi sebuah pelajaran dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bila itu terjadi orang yang memanfaatkan ala qabulil udhri, maka pasti itu mengandung tipuan dan makar. Karena dia nggak sesungguhnya, bukan karena udzur yang sesungguhnya. Entar dia lagi banyak urusan, lagi begini. Entar deh bulan depan duit ente baru dikasih. Entar jatahnya baru dikasih. Nah yang begini karena dia menganggap bahwa diterimanya dia udzur dia dengan menggugurkan hak-hak dari saudaranya, maka itu paling sedikit dari madorotnya adalah akan mendapati tipuan dan makar kepada saudara-saudaranya. Waliyadzubillah. Nah, yang terakhir, akrim ikhwanaka, muliakanlah olehmu ikhwanaka akan saudara-saudaramu. Ikraman, dengan memuliakan, tastati'ud dawama alaihi, yang engkau mampu ad-dawama, continue, senantiasa, alaihi, atas daripada itu saudaramu. Tastati'u ad-dawama alaihi, yani ala ikraman, atas menghormati. Jadi muliakanlah saudaramu dengan memberikan kemuliaan yang engkau bisa untuk langgeng dalam melakukannya. Jangan kemudian giliran lagi banyak banget gitu ampe dihormatin banget. Contohnya giliran sama saudara yang duitnya rada banyakan, itu biasanya menghormati saudara rada berlebihan. Tergiliran saudaranya lagi susah, dia berlakunya beda. Itu maksudnya ente kalau ngormatin orang yang kira-kira ngormatin saudara, dia langgeng. Enggak giliran ada fluktuatif. Giliran lagi ada kelebihan pada saudaramu dimuliain betul, lagi nolongin dimuliain betul. Ntar giliran yang namanya orang hidup, saudaranya lagi kesusahan, dia lupa dengan saudaranya. Nah itu banyak juga. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, muliakanlah kau punya saudara dengan perlakuan untuk memuliakan yang kira-kira engkau mampu langgeng dalam melakukan itu. Jangan terlalu berlebihan, ntar giliran kagak ada sampai kagak diopenin banget. Karena kebanyakan kita Pak, ya memang ini manusiawi, tapi tujuan kita ngaji adalah untuk mendandani diri kita. Kita kadang-kadang berbeda memperlakukan saudara kita, menghormati mereka yang secara status punya kedudukan. Padahal Nabi tidak mengajarkan itu. Salah satu sifat kemuliaan baginda Rasulullah, didatangi oleh orang yang miskin atau orang yang kaya, budak atau orang yang merdeka, maka Nabi akan memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka. Ya memang ini proses, tapi tujuan kita ngaji adalah menjejak anak tangga di mana orang-orang soleh pernah melewatinya. Akrim ikhwanaka ikraman tastati'ud dawama alaihi wa illa, dan jikalau tidak, artinya kau tidak menghormati saudaramu dengan sesuatu yang kau mampu untuk langgeng dalam melakukan penghormatan atau memuliakan saudaramu, jika tidak engkau lakukan, kana ma'alul amri ilal wahsyati wal qati'ati, niscaya ada apa ma'alul amri, ala ya'ulu aulan wa ma'alan, adalah akibat daripada urusannya, ilal wahsyati, kepada kesedihan, wal qati'ati, dan putusnya itu persaudaraan. Jadi kalau kita menghormati itu harus sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga memuliakan saudara kita. Jangan giliran ada maunya doang diangkat-angkat tuh saudara sampai tinggi muluk banget. Giliran lagi kagak ada, kagak diopenin. Saya ketemu banyak yang kayak begitu.
Bahkan kita punya teman-teman gitu, punya teman-teman yang ada namanya asas manfaat. Asas manfaat. Kalau ada manfaatnya, wah nempel terus. Begitu udah nggak ada manfaatnya, nggak kelihatan lagi tuh orang. Dimulai datang terus, giliran asas manfaat. Dan kita menjadi orang yang diingatkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, memuliakan orang lain sekiranya itu tetap langgeng. Jadi jangan berlebihan banget, tergiliran kagak nggak dihormatin sama sekali. Saya minta maaf hanya sampai di sini kajian kita, karena memang semalam dari kemarin dari subuh sampai subuh ini belum istirahat karena semalam ke Bandung. Tapi saya bersyukur karena di Bandung saya diundang di pesantren Al-Quran, di 2 pesantren Al-Quran, dan tadi jam 2:30 baru sampai di Jakarta atau di Buaran, dan nanti jam 9 kudu ada di Bintaro. Jadi ini salah satu bagaimana bukti saat orang membenci keturunan baginda Rasulullah, justru semakin besar animo orang untuk mencintai para habaib. Karena nggak bisa dipungkiri di dalam tubuh mereka ada darah baginda Rasulullah. Kalau emang mereka palsu, Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari nggak mungkin kemudian tidak menyampaikan itu. Masa iya bocah baru kemarin bisa lebih alim dari Mbah Yai Hashim Asy'ari? Ngawur aja. Guru-guru kita semuanya sangat mencintai para habaib. Jadi saya perlu ingatkan berkali-kali, dan ini sekarang menjadi sebuah bukti akan terpinggirkan orang-orang yang punya kebencian. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Silakan Ustaz. Ustaz ini. Kalau Ustaz Muhammad pertanyaannya susah-susah. Enggak. Biar beliau nih, jarang-jarang nih beliau. Mudah-mudahan nambahin. Ya, terima kasih. Dalam hadis au kama qala al-muslim akhul muslim idza ishtaka udwun al-muslim akhul muslim fi tarahumihim wa ta'atubihim idza ishtaka udwun tada'alahu sairul jasadi bis sahari wal huma. Itu sampai begitunya persaudaraan, hakikat persaudaraan. Dan di zaman Rasulullah sudah memang berhasil sekali Rasulullah mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin sampai begitunya. Lalu yang sederhana saya tanyakan, konsep sampai begitunya menghayati persaudaraan itu bagaimana Kiai? Masalahnya begini, itu kan persaudaraan secara umum, bukan persaudaraan antara persaudaraan keluarga. Katakan sebapak dia kota Madinah, dia kota Mekah gitu kan. Iya. Padahal justru persaudaraan kekeluargaan itu barangkali lebih nilainya. Tetapi ini secara umum persaudaraan antara muslim dengan muslim lainnya sampai begitunya, kalau saudaranya sedang bermasalah sampai dia tidak bisa tidur, itu hakikatnya. Yang intinya pertanyaannya, konsep seperti itu untuk mengembangkan atau memacu diri kita supaya seperti itu bagaimana Kiai? Ya, memang kalau kita melihat persaudaraan yang dibangun oleh baginda Rasulullah dengan mempersaudarakan penduduk Mekah dengan Madinah tanpa ada hubungan darah, kekeluargaan, dan begitu luar biasa. Contoh yang saya sampai nggak habis pikir ketika Salman Al-Farisi, dia sangat dekat bersaudara dengan Abu Darda. Satu waktu Salman Al-Farisi naksir dengan seorang wanita buat dinikahinya. Tetapi begitu dia minta ditemenin sama Abu Darda, ternyata perempuan itu miliknya Abu Darda. Kan nyesek dia, salah bawa orang kudunya. Tapi apa yang terjadi dengan Salman Al-Farisi? Diberikan. Sampai itu Abdurrahman bin Auf ditawarkan salah seorang istri dari yang dimiliki oleh seorang yang dipersaudarakan, siapa, Robi kalau nggak salah itu ya, yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Silakan, mana di antara istriku yang kau suka, aku akan menceraikan untukmu. Sampai kayak begitu, nggak ada hubungan darah. Lalu bagaimana kemudian pergeseran sangat jauh terjadi di zaman sekarang?
Itulah karena nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran mereka tidak yakini kebenarannya. Ancaman dari Nabi tidak mencium bau surga tidak diyakini kebenarannya, sehingga membuat mereka jadi orang yang kelewat berani menentang dari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yang paling sebab utama, urusan dunia. Mereka nggak yakin dengan pemberian dari Allah. Jadi yang kan semuanya permusuhan itu terjadi masalah urusan dunia ya akhi. Nggak mungkin urusan karena ibadah. Dia marah dengan saudaranya karena kebangetan sering sholat berjamaah di Masjid Al-Falah. Nggak mungkin. Pasti karena urusan dunia. Dan itu karena mereka punya kedangkalan, tidak percaya bahwa yang bikin rezeki jadi banyak dan yang bikin rezeki jadi sempit adalah Allah, bukan saudara ente yang ambil. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bila ada kesempitan dalam urusan rezeki yang terjadi pada dirimu, jangan pernah salahkan orang lain kecuali dirimu. Nggak ada yang bisa Pak ngambil harta kita kalau tanpa restu Allah. Kalau Allah biarkan, emang bukan hak ente atau ada kesalahan ente sehingga kudu diambil tuh harta oleh Allah. Jadi tidak mungkin kita kemudian menjadi orang yang mendapatkan bencana, kesusahan bila bukan itu karena perbuatan kita. Pasti karena perbuatan kita. Jadi urusan dunia kalau diyakinkan udah ente kalau lagi susah, ini ada jalan keluar dari Nabi, sholat malam. Kalau emang susah, kan yang ngatur kekayaan semua Allah. Yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin Ustaz. Udah datang ke Allah, jangan musuhin saudara. Emang Allah kasih, masa ente mau bilang Allah salah kasih rezeki ke hambanya? Ngawur aja. Entenya kagak pantas jadi orang kaya. Kudunya ente datang minta kepada Allah. Nah maka itu jamaah, itu fungsinya ngaji. Sampai saya ketika mendapati redaksi doa, Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu sebuah pembelajaran. Ada ilmu yang kagak manfaat sehingga kau punya ilmu, tetap aja kau punya hati kerdil, mengkambing hitamkan orang terus. Makanya kemarin saya ngaji kitab Al-Madjar Rabih, itu disampaikan dalam hadis yang sangat panjang. Allah itu mengharamkan perbuatan aniaya, maka janganlah kalian saling berbuat aniaya. Setiap kalian adalah orang yang dalam keadaan lapar, maka mintalah makan kepada Allah. Setiap kalian adalah orang yang telanjang, maka minta bajulah kepada Allah. Setiap kalian adalah orang yang tersesat, yang durhaka, maka mohon ampunlah kepada Allah. Itu diceritain hadisnya panjang. Maka bila ada kesusahan terjadi pada dirimu, di ujungnya fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencaci orang lain kecuali dirinya yang dia caci. Ente sih kagak mau datang kepada Allah, jangan salahkan orang lain. Nah itu sebabnya Ustaz. Maka itu fungsi majelis taklim, segini banyaknya majelis taklim buat dandanin hati emang rada ribet. Padahal kalau kita ngaji bahwa bagi Allah mudah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu kan kalimat yang akan memotivasi siapa saja yang membacanya. Tenang aja, sekarang ente lagi susah, besok Allah bikin ente jadi orang senang gampang. Nah maka itu kita datang di majelis ta'lim. Makanya saya mendapati penyakit yang disampaikan oleh antum Ustaz Fuad bahwa Ustaz Fuad bahwa menyasar pada siapa aja, mudah-mudahan kita terjaga. Gara-gara dunia, ya elah dunia. Kalau lu masih nyembah yang punya dunia, nggak usah ketakutan. Kalau dia masih nyembah Allah, nggak perlu ketakutan urusan dunia. Orang Yahudi, orang Nasrani aja dikasih rezeki, dandanin aja kita punya hati, maka akan terbuka kita punya rezeki. Nah, itu pasti, karena Allah Maha Dermawan. Orang yang durhaka aja masih dikasih karunia. Nah, tadi ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada biasanya kita punya hubungan keluarga, saudara, teman, ada imbal balik
memberlakukan hukum kausalitas. Kita Sebab akibat ya. Kausalitas sebab akibat ya. iya. Kita ambil contoh yang kadang-kadang yang ada yang diingat terus, ada yang dilupakan terus. Iya. Seperti ayat yang berbunyi potongannya, in asantum li ampusikum wa in asatum falaha. Potongan yang pertama dia selalu ingat, yang kedua dia selalu lupa. Yang keduanya potongan hadis yang berbunyi aksirul ikhwana fa inna likulli ahin syafaatun yaumal qiyamah. Ya Teman yang bagaimana itu Kiai yang kursi kita perbanyak. Mohon penjelasannya. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Begitu kira-kira ayatnya. Jikalau kalian berbuat baik, maka engkau sedang berbuat baik kepada dirimu. Jadi kalau engkau menebar kebaikan, menolong orang, engkau sedang membuka pintu pertolongan Allah. Tapi jikalau engkau berbuat kejahatan, hablum minallah, ataupun hablum mendapatkan kesusahan-kesusahan selamanya. Makanya kita disuruh berbuat kebaikan terus. Apalagi hadis yang tadi, bahwa memang ada teman-teman nanti akan memberikan syafaat, nanti akan memberikan persaksian bahwa kita berkumpul di Masjid Al-Falah. Itulah yang kita perlu syukuri, bahwa pada saat engkau berada di tempat, kalau dalam dialog orang-orang tasawuf, kita bisa tahu bagaimana keadaan kita di sisi Allah. Ente bisa tahu bagaimana caranya. Lihat di mana Allah meletakkan engkau, memberikan tempat kepada engkau. Kalau engkau adanya di Masjid Al-Falah, maka ketahuilah engkau mempunyai kedudukan yang istimewa. Tapi kalau engkau berkumpul dengan orang-orang yang mereka justru menebar fitnah dan kebencian, ketahuilah engkau dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Jadi apa yang disampaikan tadi menjadi penguat. Jangan pernah ketakutan. Ente kalau berbuat baik nggak dibalas sama dia, karena memang nggak perlu balasan dari dia. Kalau dalam Al-Quran itu jelas banget orang-orang yang wa yutimuna ta'am ala hubbi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Emang dia kagak minta, ucapan terima kasih pun nggak dia minta, dia nggak harapin. Kalau kita dalam kajian Ihya, saat engkau membantu orang, sesungguhnya engkau yang diuntungkan, bukan orang yang dibantu. Lebih ini lagi, pada saat engkau memudahkan urusan orang lain, bukan dia yang bergembira, engkau yang harus bergembira, karena engkau dijanjikan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Balasan dari manusia apa sih? Bisa sama aja udah bagus, yang ada kurang. Yang dibuat urusan balasan itu yang kita harapkan hanya dari Allah. Maka perbanyaklah saudara, karena boleh jadi mereka akan memberikan syafaat nanti kepada kita di yaumil qiyamah. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, saudara 1000 aku masih anggap sedikit, musuh 1 itu sudah aku anggap banyak. Itu artinya sangat bahayanya pada saat kita membuat sebuah permusuhan. Jangan, kalau orang musuhin kita ya biarin, masa kita mau paksain. Tapi yang penting ente jangan musuhin orang lain. Kalau buat bahasa motivasinya, jadilah engkau bagaikan lautan, kendati pun dia dijadikan dibuang limbah, apapun dia akan tetap memberikan mutiara, memberikan ikan kepada. Atau seperti pohon mangga, kendati pun ditimpuk, ini bahasa motivasi, ketika ditimpukin dia tetap memberikan buah. Ya iyalah, orang diselepet dia jatuh dia. Tapi ini sebuah tiba aja. Gitu ya Ustaz Muhammad ya. Baik ya, saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Ala kulli hal kita sedang berusaha bersama-sama dandanin hati kita. Dan semakin bertambah umur, kudunya bertambah bijaksana. Saya semalam ketemu dengan salah seorang anak dari pendiri Pondok Pesantren Al-Falah. Sampai beliau bikin tesis S2-nya tentang dakwah dari ayahnya sendiri. Beliau cerita dalam perjalanan di mobil, saya bisa mengamati Ustadz, bagaimana kemudian ayah saya di umur misalnya 30 ke 40 tahun. Kemudian perubahan dari umur 40 tahun sampai 50 tahun.
50 tahun sampai 60 tahun, semakin bijaksana, semakin bijaksana, semakin bijaksana, sampai ada murid-muridnya yang berkata, kendati pun telah meninggal dunia, saya tetap tidak akan berubah, ingin menyebutnya saya murid beliau. Walaupun udah ganti kiai-kiai, dia tetap menyebutnya itu, saking merasakan bahwa dia tetap hidup mewarnai murid-muridnya. Sampai yang lebih menarik lagi, ketika saya diundang itu, Ustaz Masykur, ketika saya diundang, beliau membuka dulu mukadimah. Karena kuburan orang tuanya itu kelihatan dari tempat acara. Yang saya hormati kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, sambil melihat ke kuburan. Jarang kita temukan begitu. Karena bagi saya, Ustadz, ayah dan ibu saya tidak pernah mati. Saya terus menjadi orang yang harus menghormati. Sampai kayak begitu. Ini kan kagak, anak bapak emaknya belum mati aja udah kagak diopenin. Ini orang udah mati. Waliyadzubillah. Sebabnya karena ilmu yang tidak manfaat. Padahal berkali-kali wabil walidaini ihsana. Jangan kita kebangetan berani nantangin Al-Quran, disuruh wabil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama, termasuk dengan kerabat. Malu sama orang muhajirin, sama orang ansor. Dia nggak ada hubungan darah tapi punya kasih sayang sampai kayak begitunya. Ente punya hubungan darah cuman beda beberapa tahun lahirnya, tapi tidak mempunyai kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selamatkan kita semuanya menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.